Ketika pengkhianatan paling kejam menghancurkan sepenuhnya kehidupan Pak Slamet dan istrinya Bu Siti Aminah, mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang pernah mereka serahkan di masa muda akan kembali sebagai seorang miliarder untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan yang paling menyedihkan. Setelah 45 tahun pernikahan yang penuh pengorbanan dan kerja keras yang jujur, pasangan tua ini telah kehilangan segalanya, rumah mereka, tabungan mereka, bahkan harga diri mereka. Ketika anak-anak kandung yang mereka besarkan dengan penuh kasih sayang justru mengkhianati mereka dan membiarkan mereka hidup seperti gelandangan di sebuah rumah tua yang terbengkalai di desa. Namun takdir telah menyiapkan pertemuan kembali yang paling mengharukan dalam hidup mereka, di saat mereka paling tidak mengharapkannya. Kisah yang akan kalian dengarkan ini akan membuat kalian menangis terharu karena membuktikan bahwa cinta orang tua sejati melampaui waktu, jarak, dan semua cobaan kehidupan. Pak Slamet yang berusia 72 tahun dan Bu Siti Aminah yang berusia 68 tahun telah bekerja seumur hidup mereka sebagai petani sederhana di sebuah desa kecil bernama Desa Karangsari di Jawa Tengah. Mereka membesarkan 5 orang anak dengan nilai-nilai Islam dan mengorbankan segalanya demi memberikan pendidikan dan kesempatan yang tidak pernah mereka miliki. Ceritakan di kolom komentar di bawah dari kota mana kalian mendengarkan kisah ini. Klik tombol like dan tombol subscribe sebelum melanjutkan cerita ini. Tetapi ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan pasangan ini kepada kelima anak mereka. Sebelum menikah, ketika Bu Siti Aminah baru berusia 17 tahun, dia pernah memiliki seorang anak laki-laki dengan pria lain yang meninggalkan mereka. Karena keadaan yang sulit pada masa itu dan tekanan sosial, mereka terpaksa menyerahkan bayi yang baru lahir itu untuk diadopsi. Pak Slamet yang sudah jatuh cinta kepada Bu Siti Aminah, menerima dia dengan masa lalunya dan mereka tidak pernah lagi membicarakan anak yang hilang itu. Sekarang, setelah bertahun-tahun menderita dan ditinggalkan oleh anak-anak yang mereka besarkan, takdir akan mempertemukan mereka dengan orang yang paling tidak mereka duga, anak pertama yang mereka serahkan puluhan tahun lalu, yang telah menjadi salah satu pengusaha paling sukses di Amerika Serikat. Pak Slamet telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk bekerja di sawah. Sejak usia 14 tahun dia bekerja dari pagi buta hingga matahari terbenam di tanah milik Pak Haji Sudirman, orang paling kaya di desa itu. Selama 58 tahun dia tidak pernah absen sehari pun dari pekerjaannya, selalu menjadi yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Kejujurannya begitu terkenal sehingga Pak Haji Sudirman mempercayakan kunci rumah utamanya kepadanya. Pak Slamet bangun setiap hari pukul 4 subuh, mandi dengan air dingin, minum kopi hitam dengan kue serabi yang Bu Siti Aminah siapkan dengan penuh kasih sayang, lalu berjalan 2 kilometer menuju sawah tempat dia menghabiskan 12 jam di bawah terik matahari yang menyengat, mengurus ternak sapi dan menanam padi. Bu Siti Aminah adalah wanita paling rajin dan paling baik hati yang pernah dikenal Desa Karangsari. Dia bangun pukul 3 dini hari untuk membuat lontong segar yang dijualnya dari rumah ke rumah sebelum fajar menyingsing. Dengan uang itu dia membeli keperluan sarapan untuk anak-anaknya dan Pak Slamet. Setelah itu dia mencuci pakaian orang lain di sungai, memikul beban yang sangat berat di punggungnya, yang setelah bertahun-tahun menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Di sore hari dia menjahit baju dan kebaya untuk ibu-ibu di desa, dan di malam hari dia membantu kelima anaknya mengerjakan tugas sekolah meskipun dia sendiri hampir tidak bisa membaca. Pernikahan mereka telah menjadi teladan bagi seluruh desa. Mereka menikah ketika Pak Slamet berusia 24 tahun dan Bu Siti Aminah berusia 20 tahun di Masjid Baitul Hikmah dengan akad nikah yang sederhana namun penuh dengan cinta sejati. Selama 45 tahun mereka tidak pernah mengucapkan satu kata pun yang menyakitkan, tidak pernah tidur dalam keadaan marah, dan selalu saling mendukung dalam suka maupun duka. Ketika kelima anak mereka lahir, Bambang, Agus, Sri, Dewi, dan si bungsu Fajar, mereka berjanji bahwa anak-anak itu akan mendapatkan semua kesempatan yang tidak pernah mereka miliki. Pengorbanan yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka sungguh luar biasa. Mereka menjual satu-satunya sapi mereka ketika Bambang membutuhkan uang untuk menyelesaikan SMA. Bu Siti Aminah memotong rambut panjangnya yang indah yang menjuntai hingga pinggang dan menjualnya ketika Agus ingin belajar otomotif di kota. Pak Slamet bekerja lembur ganda selama 3 tahun untuk membiayai kuliah Sri yang ingin menjadi guru. Mereka menggadaikan rumah kecil mereka yang sederhana agar Dewi bisa kuliah keperawatan. Dan ketika si kecil Fajar menunjukkan bakat dalam berhitung, mereka menjual bahkan cincin nikah mereka untuk mengirimnya belajar akuntansi di Semarang.
Tetapi kehidupan telah menyiapkan pengkhianatan paling menyakitkan yang bisa dialami oleh orang tua. Ketika kelima anak mereka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, sedikit demi sedikit mereka melupakan orang-orang yang telah mengorbankan segalanya untuk mereka. Bambang pindah ke Jakarta dan hanya mengunjungi mereka saat Lebaran, selalu terburu-buru dan selalu mencari alasan untuk tidak tinggal lebih lama. Suatu hari Agus mendirikan bengkelnya sendiri dan merasa malu dengan kesederhanaan orang tuanya, dia tidak pernah mengundang mereka ke acara keluarga istrinya. Sri yang telah menikah dengan seorang guru di kota, berpura-pura bahwa orang tuanya tidak ada ketika teman-teman barunya bertanya tentang keluarganya. Dewi yang bekerja di rumah sakit swasta, mengatakan kepada rekan-rekan kerjanya bahwa orang tuanya sudah meninggal supaya tidak perlu menjelaskan kemiskinan mereka. Dan Fajar si bungsu yang telah mendapatkan jabatan penting di sebuah perusahaan di Surabaya, bahkan sampai mengganti nama keluarganya karena merasa malu. Tahun-tahun berlalu dan usia tua datang bagi Pak Slamet dan Bu Siti Aminah tanpa kehadiran maupun dukungan dari satupun anak-anak mereka. Pak Slamet menderita radang sendi yang parah akibat bertahun-tahun bekerja berat dan tidak bisa lagi bekerja seperti dulu. Bu Siti Aminah mengalami stroke ringan yang mempengaruhi sisi kiri tubuhnya. Tabungan kecil mereka habis untuk membayar obat-obatan dan biaya berobat. Rumah kecil tempat mereka tinggal seumur hidup sudah hancur berantakan dan mereka tidak punya uang untuk memperbaikinya. Saat itulah pukulan paling mengerikan dalam hidup mereka datang. Bambang, Agus, Sri, Dewi, dan Fajar muncul suatu hari bersama-sama di rumah orang tua mereka untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bu Siti Aminah begitu terharu mengira bahwa akhirnya anak-anaknya datang untuk merawat mereka di hari tua, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Mereka datang untuk memberitahu bahwa orang tua mereka tidak bisa terus tinggal di rumah itu karena memalukan keluarga. Mereka mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menjual tanah itu kepada sebuah perusahaan pengembang dan orang tua mereka harus pergi. Bapak dan Ibu, kata mereka dengan dingin, kalian sudah terlalu tua untuk tinggal sendirian. Kami sudah memutuskan bahwa yang terbaik adalah kalian pindah ke panti jompo. Kami akan membayar biayanya selama 6 bulan pertama, setelah itu kita lihat nanti. Pak Slamet dan Bu Siti Aminah tidak bisa percaya dengan apa yang mereka dengar. Anak-anak kandung mereka sendiri mengusir mereka dari rumah untuk menjual tanah dan membagi-bagi uangnya. Tapi anak-anakku, mohon Bu Siti Aminah sambil menangis, ini adalah rumah kita. Disinilah kalian lahir, disinilah kami membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang. Jangan berlebihan, jawab Sri dengan ketus. Kenyataannya rumah ini bernilai uang dan kami membutuhkan hasil penjualannya untuk anak-anak kami sendiri. Kalian sudah menjalani hidup kalian, sekarang giliran kami menjalani hidup kami. Pertengkaran itu menjadi semakin kejam. Anak-anak itu menyalahkan orang tua mereka bahwa mereka sudah tidak berguna lagi, bahwa mereka adalah beban bagi keluarga, bahwa cucu-cucu mereka malu memiliki kakek nenek yang begitu miskin. Bambang bahkan sampai mengatakan, Bapak, kamu tidak pernah jadi pencari nafkah yang baik. Ibu, kamu tidak pernah bisa mengatur uang, gara-gara kalian kami punya masa kecil yang penuh kekurangan. Pak Slamet yang dalam 72 tahun hidupnya tidak pernah menaikkan suaranya, berdiri dengan tubuh gemetar karena amarah. Dasar anak-anak durhaka, teriaknya dengan hati yang hancur, kami mengorbankan segalanya untuk kalian, kami menjual bahkan cincin nikah kami supaya kalian bisa sekolah, aku bekerja sampai tulang punggungku patah untuk memberikan semua yang kalian butuhkan, dan beginilah balasan kalian. Fajar si bungsu yang paling banyak menerima kasih sayang justru menjadi yang paling kejam dari semuanya. Bapak, kalian melakukan apa yang harus kalian lakukan sebagai orang tua, tidak ada yang minta kalian jadi pahlawan. Kenyataannya sekarang kami punya tanggung jawab sendiri dan kami tidak bisa menanggung kalian selamanya. Minggu itu juga datanglah pengacara-pengacara dengan surat-surat jual beli. Pak Slamet dan Bu Siti Aminah baru mengetahui bahwa anak-anak kandung mereka telah mengubah nama kepemilikan rumah atas nama mereka semua bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka meminta orang tua mereka menandatangani surat-surat yang katanya untuk melindungi warisan keluarga. Mereka telah ditipu oleh anak-anak kandung mereka sendiri. Penjualan sudah selesai dan mereka hanya punya waktu tepat 1 minggu untuk mengosongkan rumah tempat mereka tinggal selama 45 tahun. Hari pengusiran itu adalah hari paling mengerikan dalam hidup mereka. Bu Siti Aminah mengemas sedikit barang-barang mereka ke dalam 2 koper tua sambil menangis tak terkendali. Baju pengantin mereka, foto-foto keluarga,
Surat-surat cinta yang Pak Slamet tulis untuknya saat mereka masih pacaran, semuanya harus ditinggalkan karena tidak ada tempat. Pak Slamet berjalan untuk terakhir kalinya menyusuri setiap sudut rumah, halaman tempat anak-anaknya bermain, dapur tempat Bu Siti Aminah membuat lontong setiap dini hari, kamar kecil tempat kelima anaknya dilahirkan. Para tetangga desa sangat marah atas kekejaman anak-anak Pak Slamet dan Bu Siti Aminah. Bu Tuminah, tetangga paling tua, berusaha meyakinkan mereka untuk tinggal di rumahnya, tetapi mereka tidak mau menjadi beban bagi siapapun lagi. Pak Warno, pemilik toko, menawarkan pekerjaan di usahanya, tetapi Pak Slamet sudah tidak punya tenaga untuk bekerja seperti dulu. "Jangan khawatirkan kami," kata Pak Slamet kepada para tetangga dengan penuh harga diri, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kami untuk bangkit, Dia tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang setia." Bu Siti Aminah berpamitan kepada setiap tetangganya dengan pelukan, berterima kasih atas semua tahun persahabatan dan kasih sayang. "Doakan kami," pintanya, "dan doakan juga anak-anak kami, karena mereka akan membutuhkan lebih banyak doa daripada kami." Dengan 2 koper tua dan sedikit uang rupiah yang tersisa, Pak Slamet dan Bu Siti Aminah berjalan menyusuri jalanan berdebu desa Karangsari tanpa tahu harus pergi kemana. Mereka sudah tidak punya rumah, sudah tidak punya keluarga, sudah tidak punya harapan. Pak Slamet menggotong kedua koper itu meskipun radang sendinya sangat menyiksa, karena dia tidak akan membiarkan istrinya membawa beban berat apapun. Bu Siti Aminah bertumpu pada tongkatnya dan berusaha untuk tidak mengeluh tentang rasa sakit di kakinya. Mereka berjalan selama berjam-jam di bawah terik matahari siang yang menyengat. Mereka sampai di jalan raya yang menuju ke desa tetangga, Desa Sumberrejo, tetapi mereka sudah tidak punya tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Mereka duduk di bawah naungan sebuah pohon beringin besar untuk beristirahat dan memutuskan apa yang akan mereka lakukan. "Pak Slamet," kata Bu Siti Aminah, "mungkin sebaiknya kita kembali saja dan menerima panti jompo yang ditawarkan anak-anak." "Tidak, sayangku," jawab Pak Slamet dengan tegas, "aku lebih baik mati di jalanan daripada menerima belas kasihan dari anak-anak durhaka itu." Saat itulah sebuah truk tua yang penuh dengan para pekerja yang pulang dari sawah melintas di jalan raya. Sang pengemudi, Pak Karto, seorang pria berusia 60 tahun dengan hati yang mulia, melihat pasangan tua itu duduk di bawah pohon dengan koper-koper mereka dan berhenti. "Apakah Bapak dan Ibu perlu diantarkan ke suatu tempat?" tanyanya dengan ramah. Pak Slamet menjelaskan secara singkat keadaan mereka tanpa masuk ke detail yang memalukan. Pak Karto sangat tersentuh. "Begini," katanya, "saya tahu sebuah tempat di mana Bapak dan Ibu bisa tinggal sementara. Memang bukan tempat yang bagus tapi ada atap dan dindingnya, agak jauh letaknya tapi lebih baik daripada tidur di luar." Pak Karto membawa mereka melewati jalan tanah berbatu yang penuh lubang dan batu-batu besar. Setelah sekitar 30 menit mereka tiba di sebuah tempat yang seperti dilupakan oleh dunia, sebuah stasiun kereta api tua yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Rel-rel keretanya sudah berkarat dan tertutup rumput liar. Pos kepala stasiun sudah setengah runtuh tetapi masih memiliki atap dan 3 dinding yang utuh. "Di sini Bapak dan Ibu bisa tinggal selama yang dibutuhkan," kata Pak Karto. "Tidak ada orang yang pernah datang ke tempat ini. Ada sumur air beberapa meter dari sini dan atapnya tidak bocor. Memang bukan istana tapi setidaknya Bapak dan Ibu akan aman." Pak Slamet dan Bu Siti Aminah berterima kasih tak terhingga atas kebaikannya. Itu adalah tindakan sedekah pertama yang sesungguhnya yang mereka terima setelah pengkhianatan anak-anak mereka. Malam pertama di stasiun yang terbengkalai itu adalah malam paling sedih dan paling sepi dalam 45 tahun pernikahan mereka. Mereka tidur berpelukan di atas lantai semen, menggunakan sedikit pakaian mereka sebagai kasur dan selimut. Bu Siti Aminah menangis dalam diam, memikirkan bagaimana mereka bisa sampai pada keadaan seperti ini setelah seumur hidup bekerja keras dan berkorban. Pak Slamet menghiburnya dengan berbisik di telinganya, "Sayangku, ingatlah bahwa Allah menguji hambanya yang paling dicintai, ini hanyalah ujian, insya Allah semua akan baik-baik saja." Selama hari-hari pertama mereka menjelajahi setiap sudut stasiun yang terbengkalai itu. Struktur utamanya ternyata sangat kokoh. Ada ruang tunggu besar dengan bangku-bangku kayu yang sudah lapuk, sebuah kantor kepala stasiun dengan meja logam yang berkarat, dan sebuah kamar belakang yang pastilah dulunya merupakan tempat tinggal petugas. Di kamar itu mereka menemukan sebuah tempat tidur besi tua tapi masih kuat, sebuah meja kayu yang sudah dimakan rayap, dan sebuah lemari tanpa pintu.
Yang paling aneh adalah di kantor kepala stasiun ada sebuah lemari arsip logam yang terkunci dan tampaknya sudah tersegel selama bertahun-tahun. Pak Slamet mencoba membukanya tetapi sudah benar-benar berkarat. Mereka juga menemukan sebuah pintu di lantai kamar belakang yang tampaknya menuju ke ruang bawah tanah, tetapi sudah ditutup dengan papan-papan yang dipaku sejak puluhan tahun lalu. Bu Siti Aminah membersihkan kamar belakang itu sebaik mungkin dengan barang seadanya yang mereka punya. Dia menyapu debu bertahun-tahun dengan sapu lidi yang dibuatnya dari ranting-ranting. Dia mencuci spray yang mereka temukan menggunakan air dari sumur dan sabun yang mereka beli di warung terdekat dengan uang rupiah terakhir mereka. Sedikit demi sedikit mereka mengubah tempat terbengkalai itu menjadi sesuatu yang menyerupai rumah. Pak Slamet mendedikasikan dirinya untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dengan tangannya sendiri. Dia memakukan papan-papan yang lepas, menutup lubang-lubang di dinding dengan tanah liat dan batu, membersihkan sumur agar airnya keluar lebih jernih. Meskipun radang sendinya menyiksa, dia bekerja dari pagi hingga sore karena tidak bisa berdiam diri sementara istrinya melakukan semua usaha sendirian. Malam-malam adalah waktu yang paling sulit, tanpa televisi, tanpa radio, tanpa hiburan apapun, mereka hanya punya kenangan dan doa-doa mereka untuk mengisi waktu. Bu Siti Aminah menceritakan kepada Pak Slamet kisah-kisah masa mudanya yang belum pernah dia dengar. Pak Slamet menyanyikan lagu-lagu keroncong yang dia pelajari ketika masih muda dan bekerja di acara-acara hajatan desa. "Kamu ingat waktu Bambang melangkah pertama kali?" tanya Bu Siti Aminah. "Kamu berlari dari sawah hanya untuk melihatnya berjalan." "Tentu saja aku ingat," jawab Pak Slamet. "Aku meninggalkan semua panen begitu saja dan Pak Haji Sudirman marah padaku. Tapi aku tidak peduli, lebih penting melihat anak kita berjalan." Dan setelah mengingat momen-momen bahagia itu, keduanya terdiam memikirkan kedurhakaan anak-anak yang sama itu. Suatu malam, saat mereka berdoa bersama sebelum tidur seperti yang telah mereka lakukan selama 45 tahun, Bu Siti Aminah berkata kepada Pak Slamet, "Sayangku, ada sesuatu yang tidak pernah aku ceritakan kepadamu tentang anak pertamaku, anak yang aku lahirkan sebelum mengenalmu." Pak Slamet terdiam menunggu dia melanjutkan. "Ketika aku menyerahkannya untuk diadopsi, wanita dari lembaga adopsi itu mengatakan kepadaku bahwa sebuah keluarga kaya dari Amerika akan membawanya ke Amerika Serikat untuk memberikannya kehidupan yang lebih baik." "Kenapa kamu menceritakan ini sekarang?" tanya Pak Slamet dengan lembut. "Karena aku selalu mendoakannya," jawab Bu Siti Aminah, "dan sekarang ketika kita sesendirian ini, kadang-kadang aku berpikir mungkin dia akan berbeda, mungkin dia yang akan merawat kita di hari tua." "Sayangku," kata Pak Slamet sambil memeluknya, "anak itu sudah punya kehidupannya sendiri, kita sudah membesarkan 5 anak sebagai anak kita sendiri, kita tidak bisa hidup dari hayalan." Tetapi malam itu juga, tanpa diketahui oleh keduanya, takdir sedang menyiapkan pertemuan kembali yang paling luar biasa dalam hidup mereka. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah rumah mewah di Los Angeles, California, seorang pria berusia 53 tahun bernama Rizal sedang menyewa seorang detektif swasta untuk menemukan ibu kandungnya. Rizal diadopsi ketika baru berusia 3 hari oleh sebuah keluarga jutawan Amerika, Emmer James Crawford dan istrinya Mrs. Linda Crawford. Keluarga Crawford tidak bisa memiliki anak dan memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi dari Indonesia melalui sebuah lembaga adopsi internasional. Rizal tumbuh dengan semua keistimewaan yang bisa dibeli dengan uang, sekolah-sekolah terbaik, perjalanan ke seluruh dunia, pendidikan universitas di Harvard dan kemudian gelar magister administrasi bisnis di Stanford. Pada usia 30 tahun Rizal telah mendirikan perusahaan teknologinya sendiri yang menjadi bernilai miliaran ketika dia menciptakan sebuah perangkat lunak revolusioner untuk industri perbankan. Pada usia 40 tahun dia sudah menjadi salah satu pengusaha paling sukses di Amerika Serikat. Pada usia 50 tahun dia telah mengumpulkan kekayaan lebih dari 500 juta dolar, tetapi meskipun semua kesuksesan itu dia selalu merasakan kekosongan yang sangat besar di hatinya. Emmer James Crawford dan Mrs. Linda Crawford telah meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun sebelumnya dan Rizal menjadi benar-benar sendirian di dunia ini. Dia tidak punya saudara, tidak punya istri, tidak punya anak. Satu-satunya teman hidupnya adalah pekerjaannya dan kekayaannya yang sangat besar. Saat itulah dia memutuskan bahwa dia harus menemukan keluarga kandungnya sebelum terlambat. Detektif swasta yang dia sewa, Robert S. Pronunciation Kenzie, adalah salah satu yang terbaik di bidangnya.
Biayanya lebih dari $100.000 bagi Rizal, tetapi dia berhasil melacak semua dokumen adopsi tersebut. Sertifikat asli menyebutkan bahwa ibu kandungnya bernama Siti Aminah dan bahwa dia tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tuan Crawford, kata S1MCH Pronunciation Kenzie melalui telepon malam itu juga, saya memiliki informasi yang sangat spesifik tentang ibu kandung Anda. Dia menikah dengan seorang pria bernama Slamet pada tahun 1978 dan mereka tinggal seumur hidup di sebuah desa bernama Desa Karangsari. Mereka memiliki 5 anak setelah menyerahkan Anda untuk diadopsi. Jantung Rizal berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Setelah seumur hidup bertanya-tanya siapa ibunya, akhirnya dia mendapat jawaban. Apakah mereka masih hidup? Tanyanya dengan suara gemetar. Ya, mereka masih hidup, jawab S1MCH Pronunciation Kenzie, tetapi saya harus memperingatkan Anda bahwa keadaan mereka saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan penyelidikan saya, mereka diusir dari rumah mereka beberapa minggu lalu oleh anak-anak kandung mereka sendiri dan sekarang mereka hidup seperti gelandangan. Rizal tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Orang tua kandungnya masih hidup tetapi mereka hidup dalam kesengsaraan sementara dia berenang dalam jutaan dolar. Siapkan jet pribadi saya segera, perintahnya kepada asisten pribadinya, saya akan ke Indonesia sekarang juga. Dini hari itu juga Rizal terbang dari Los Angeles ke Semarang dengan jet pribadinya. Di sana dia menyewa helikopter untuk sampai lebih cepat ke Desa Karangsari. Sepanjang penerbangan dia tidak bisa berhenti membayangkan bagaimana momen pertemuan kembali itu nantinya. Apakah mereka akan mengenalinya? Apakah mereka akan menerimanya? Bagaimana dia akan menjelaskan bahwa dia adalah anak yang mereka serahkan untuk diadopsi 53 tahun yang lalu? Ketika tiba di Desa Karangsari, hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya tentang Pak Slamet dan Bu Siti Aminah di warung utama desa. Pak Warno, sang pemilik warung, menjadi sangat sedih ketika mendengar nama-nama itu. Aduh Mas, katanya, kasihan sekali pasangan itu. Mereka adalah orang paling baik dan paling rajin di desa ini, tetapi anak-anak kandung mereka sendiri mengusir mereka dari rumah untuk menjual tanahnya. Apakah Bapak tahu di mana mereka sekarang? Tanya Rizal dengan mendesak. Tidak ada yang tahu persis, jawab Pak Warno, tetapi Pak Karto yang membawa mereka pergi ketika mereka meninggalkan desa, beliau tinggal di sawah sebelah utara sekitar 10 km dari sini. Rizal menemukan Pak Karto sedang bekerja di sawah. Ketika dia menjelaskan bahwa dia sedang mencari Pak Slamet dan Bu Siti Aminah, Pak Karto sangat terharu. Alhamdulillah ada yang ingat dengan pasangan sebaik itu, serunya, saya yang membawa mereka ke stasiun kereta api tua karena mereka tidak punya tempat tujuan, tapi tolong jangan beritahu siapapun lagi di mana mereka berada karena banyak orang jahat yang bisa menyakiti mereka. Jalan menuju stasiun yang terbengkalai itu sulit dan berdebu. Rizal mengendarai mobil sewaan dan merasa semakin gugup. Selama 53 tahun dia bermimpi tentang momen ini, tetapi sekarang ketika sudah begitu dekat dia tidak tahu harus berkata apa atau harus berbuat apa. Bagaimana jika orang tua kandungnya menolaknya? Bagaimana jika mereka tidak percaya? Bagaimana jika mereka marah karena dia menjalani kehidupan penuh kemewahan sementara mereka menderita? Ketika akhirnya tiba di stasiun yang terbengkalai itu, jantungnya serasa mau melompat keluar dari dadanya. Dia melihat bangunan yang setengah runtuh, rel-rel berkarat, rumput liar di mana-mana. Mustahil untuk percaya bahwa ada orang yang tinggal di tempat sesepi ini. Dia berjalan perlahan menuju pos utama dan mendengar suara-suara yang datang dari kamar belakang. Dia mendekati pintu dan mendengar seorang wanita tua yang sedang berdoa dengan suara lantang. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang kepada semua hamba-Mu, kumohon lindungilah anak pertamaku dimanapun dia berada, berilah dia kesehatan, berilah dia kebahagiaan, dan jika itu kehendak Mu, izinkanlah kami mengenalnya sebelum Engkau memanggil kami ke sisi Mu. Rizal membeku di tempatnya. Wanita itu sedang mendoakannya. Ibu kandungnya yang tidak dia kenal sedang memohon keselamatan baginya setelah lebih dari 50 tahun terpisah. Air mata mulai mengalir di wajahnya tanpa bisa ditahan. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Assalamualaikum, permisi, tanyanya dengan suara gemetar. Dia mendengar pergerakan di dalam dan kemudian langkah-langkah pelan yang mendekati pintu. Ketika pintu terbuka, muncul seorang pria tua yang kurus dengan rambut putih dan tangan yang kapalan dari kerja seumur hidup. Matanya yang teduh persis sama dengan mata Rizal. Waalaikumsalam, selamat sore Mas, kata Pak Slamet dengan sopan,
Ada yang bisa kami bantu? Rizal terdiam tak bisa berkata-kata, memandang wajah ayah kandungnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya sedang mencari Pak Slamet dan Bu Siti Aminah. Akhirnya dia berhasil berkata. Kami orangnya, jawab Pak Slamet dengan penasaran, tapi sepertinya kami tidak saling kenal. Saat itu Bu Siti Aminah muncul dari belakang suaminya. Dia adalah seorang wanita bertubuh kecil dengan rambut putih yang disanggul rapi, berpakaian sederhana namun bersih. Mata coklatnya memiliki bentuk yang persis sama dengan mata Rizal. Ada yang bisa kami bantu, Mas? Tanya Bu Siti Aminah dengan ramah. Rizal menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian. Bu Siti Aminah, katanya dengan suara yang pecah oleh emosi, saya Rizal. Saya adalah anak yang ibu lahirkan ketika ibu berusia 17 tahun. Saya adalah bayi yang ibu serahkan untuk diadopsi 53 tahun yang lalu. Keheningan yang mengikuti begitu memekakkan. Bu Siti Aminah meletakkan kedua tangannya di dada dan menatap Rizal dengan tajam seolah-olah sedang melihat hantu. Pak Slamet menyipitkan matanya mencoba memproses apa yang baru saja dia dengar. Tidak mungkin, bisik Bu Siti Aminah, tidak mungkin ini benar. Ya ini benar ibu. Kata Rizal menggunakan kata itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya telah mencari kalian selama bertahun-tahun, saya punya semua dokumen adopsinya, saya punya tanggal-tanggalnya, saya punya nama-namanya. Bu Siti Aminah mulai gemetar hebat. Kakinya tidak bisa menopangnya dan dia harus berpegangan pada Pak Slamet agar tidak jatuh. Anakku, katanya dengan suara terputus-putus, benarkah ini kamu? Benarkah kamu anak pertamaku? Rizal mendekat perlahan dan mengeluarkan sebuah foto tua yang sudah menguning dari dompetnya. Apakah ibu mengenali foto ini? Bu Siti Aminah mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Itu adalah satu-satunya foto yang dia simpan dari saat dia sedang mengandung. Foto yang sama yang dia serahkan di lembaga adopsi agar anaknya tahu seperti apa rupa ibunya ketika masih muda. Ya Allah, teriak Bu Siti Aminah, ini anakku Pak Slamet, ini anakku. Dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Rizal menangis seperti belum pernah menangis seumur hidupnya. Pak Slamet juga mendekat dan ketiganya berpelukan dalam pertemuan kembali paling mengharukan yang bisa dialami seorang ayah dan ibu. Maafkan aku nak, isak Bu Siti Aminah, maafkan aku karena telah meninggalkanmu, kami tidak punya pilihan, kami begitu miskin begitu muda, aku pikir itu yang terbaik untukmu. Ibu tidak perlu minta maaf untuk apapun, jawab Rizal yang juga menangis. Ibu memberiku kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berkat pengorbanan ibu aku bisa belajar, bisa tumbuh, bisa menjadi seperti sekarang ini. Mereka berbicara selama berjam-jam duduk di atas tempat tidur tua di stasiun yang terbengkalai itu. Rizal menceritakan tentang masa kecilnya di Amerika Serikat, tentang orang tua angkatnya yang sudah meninggal, tentang perusahaan teknologinya yang sukses, tentang semua kekayaan yang telah dia kumpulkan. Pak Slamet dan Bu Siti Aminah menceritakan tentang 5 anak yang lain, tentang kehidupan penuh kerja keras dan pengorbanan, tentang pengkhianatan baru-baru ini yang membuat mereka kehilangan rumah. Saya tidak bisa percaya saudara-saudara tiri saya memperlakukan kalian seperti itu, kata Rizal dengan geram, setelah semua yang kalian korbankan untuk mereka. Jangan menghakimi mereka terlalu keras anakku, jawab Bu Siti Aminah, mereka juga saudara-saudaramu, mungkin suatu hari nanti mereka akan mengerti apa yang telah mereka lakukan. Ketika malam tiba Rizal tidak bisa pergi. Dia tinggal tidur di lantai semen bersama orang tua kandungnya, memeluk mereka seperti anak kecil yang tidak pernah bisa dia rasakan. Dia seorang miliarder, punya rumah mewah di 3 negara, tapi malam itu tidur di stasiun terbengkalai adalah malam paling bahagia dalam seluruh hidupnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Rizal berkata kepada orang tuanya, Bapak Ibu, kalian tidak akan tinggal 1 hari pun lagi di tempat ini, aku akan merawat kalian seperti kalian pasti akan merawatku jika kalian bisa tetap bersamaku dulu. Aduh anakku, jawab Bu Siti Aminah, kami sudah terlalu tua untuk menjadi beban bagimu. Kalian tidak akan pernah menjadi beban bagiku, jawab Rizal dengan tegas, sebaliknya kalian adalah berkah terbesar yang Allah berikan kepadaku, kumohon izinkan aku menebus semua tahun yang hilang dari kita. Pagi itu juga 3 mobil mewah tiba di stasiun yang terbengkalai. Rizal telah menelepon dan mengatur segalanya untuk memindahkan orang tuanya. Tetapi sebelum mereka pergi sesuatu yang aneh terjadi. Bu Siti Aminah merasa tertarik ke lemari arsip logam berkarat yang tidak pernah bisa mereka buka. Anakku,
katanya kepada Rizal, bisakah kamu membantuku membuka lemari ini? Aku selalu penasaran ingin tahu apa isinya. Rizal adalah pria yang sangat kuat dan berhasil memaksa kunci yang sudah berkarat itu. Ketika dia membuka laci-lacinya, mereka menemukan puluhan dokumen tua dari masa ketika stasiun kereta api itu masih beroperasi. Tetapi di antara semua kertas-kertas itu ada sebuah amplop menguning dengan tulisan tangan yang sangat tua yang bertuliskan untuk Siti Aminah jika suatu hari dia kembali untuk mencari akar keluarganya. Ketiganya saling memandang dengan takjub. Bagaimana mungkin ada amplop dengan nama Bu Siti Aminah di tempat terbengkalai ini? Mereka membuka amplop itu dengan sangat hati-hati dan menemukan sebuah surat yang ditulis tangan dengan tinta biru yang sudah mulai pudar. Surat itu berbunyi, "Cucuku tersayang Siti Aminah, jika kamu membaca surat ini berarti Allah akhirnya membawamu kembali ke tempat ini. Aku adalah kakekmu Mbah Karso yang bekerja sebagai kepala stasiun ini selama 40 tahun, ketika ayahmu pergi dari desa dan kami kehilangan kontak denganmu. Aku memutuskan untuk menyembunyikan di sini semua yang menjadi hak warismu." Surat itu berlanjut, "Di ruang bawah tanah stasiun ini tersimpan semua emas yang dibawa buyutmu Mbah Jiwo dari tambang emas di Kalimantan. Juga ada sertifikat 3 bidang tanah luas yang menjadi milik keluarga kita dan tidak pernah diklaim oleh siapapun. Semua itu adalah hakmu cucuku sayang. Aku sudah terlalu tua untuk menikmatinya tetapi kamu berhak untuk hidup dengan martabat yang kamu layak dapatkan." Rizal tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Bukan hanya dia telah menemukan orang tua kandungnya tetapi juga ada warisan keluarga yang menunggu mereka. "Kita harus membuka ruang bawah tanah itu segera," katanya dengan penuh semangat. Bertiga mereka mengangkat papan-papan yang menutupi pintu di lantai. Ketika Rizal turun dengan senter, dia menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang telah tersegel selama puluhan tahun. Di tengahnya ada sebuah peti kayu yang sangat tua tetapi masih terawat dengan baik. Ketika dia membukanya, cahaya senter menerangi ratusan keping emas, perhiasan kuno, dan setumpuk dokumen hukum yang terbungkus kain berlapis lilin. "Masya Allah," teriak Rizal dari bawah, "di sini ada harta karun." Bu Siti Aminah dan Pak Slamet turun perlahan menyusuri tangga dengan sangat hati-hati. Ketika mereka melihat isi peti itu, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Keping-keping emas itu asli dari zaman Belanda. Perhiasan itu berupa kalung, anting, dan gelang dengan batu-batu mulia yang asli. Tetapi yang paling berharga adalah sertifikat-sertifikat tanah itu. 3 bidang tanah masing-masing lebih dari 1.000 hektar yang terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang tidak pernah dijual atau diklaim oleh siapapun. "Ibu," kata Rizal kepada Bu Siti Aminah, "ibu bukan seorang nenek tua yang miskin dan terlantar, ibu adalah seorang wanita yang sangat kaya yang berhak hidup layaknya seorang ratu." "Aku tidak bisa mempercayai ini," jawab Bu Siti Aminah sambil menyentuh keping-keping emas itu seolah-olah semuanya mimpi. "Seumur hidup kami miskin dan ternyata ada warisan ini yang menunggu kami." Mereka mengeluarkan semua harta dari ruang bawah tanah dan menaruhnya di mobil-mobil Rizal. Seorang ahli barang antik yang Rizal hubungi melalui telepon memperkirakan bahwa nilai total warisan itu sekitar 15 miliar rupiah. Ditambah dengan kekayaan Rizal, keluarga mereka telah menjadi salah satu keluarga terkaya di seluruh Jawa Tengah. Tetapi kejutan tidak berhenti di situ. Ketika mereka hendak meninggalkan stasiun yang terbengkalai itu, datanglah 5 mobil mewah. Dari mobil-mobil itu turunlah Bambang, Agus, Sri, Dewi, dan Fajar, kelima anak durhaka Pak Slamet dan Bu Siti Aminah. "Bapak Ibu," teriak Bambang berpura-pura khawatir, "kami sudah mencari kalian kemana-mana, kami dengar kalian tinggal di sini. Kami datang untuk membawa kalian pulang," kata Sri dengan senyum palsu. "Kami sudah berpikir ulang dan kami sadar bahwa kami telah berbuat salah." Agus mendekati mobil-mobil mewah itu dan melihat semua peti dan koper. "Ini semua apa?" tanyanya dengan penasaran. "Siapa orang ini?" tanya Dewi sambil menunjuk ke arah Rizal. Rizal memperkenalkan dirinya dengan sangat tegas. "Saya Rizal dan saya adalah kakak tertua kalian. Saya adalah anak pertama yang dilahirkan Ibu Siti Aminah sebelum beliau mengenal Bapak Slamet." Kelima bersaudara itu terdiam membisu. Mereka tidak pernah mendengar cerita itu sebelumnya. "Apa maksudnya kakak tertua?" tanya Fajar kebingungan. Bu Siti Aminah menjelaskan seluruh kisah tentang kehamilan remajanya, adopsi, dan pertemuan kembali yang baru saja terjadi. "Dan saya rasa kalian datang karena kalian mendengar bahwa kami menemukan warisan dari kakek Mbah Karso," kata Rizal dengan senyum sinis.
Warisan apa? Tanya kelimanya bersamaan. Rizal menunjukkan kepada mereka beberapa keping emas dan sertifikat-sertifikat tanah itu. Mata Bambang, Agus, Sri, Dewi, dan Fajar berbinar penuh keserakahan. Bapak Ibu, kata Bambang dengan senyum munafik, syukurlah kalian menemukan warisan itu, kami akan membantu kalian mengelola semua uang itu. Tidak, jawab Pak Slamet dengan ketegasan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya, kalian sudah mengambil keputusan kalian ketika kalian mengusir kami dari rumah untuk menjual tanah itu, sekarang kami yang mengambil keputusan kami. Tapi Bapak, mohon Sri, kami ini anak-anak Bapak, kami berhak atas warisan itu. Kalian sudah melepaskan hak itu ketika kalian bilang kami ini beban dan bahwa kami sudah menjalani hidup kami, jawab Bu Siti Aminah dengan penuh martabat. Pertengkaran itu semakin memanas. Kelima saudara durhaka itu menuntut bagian mereka dari warisan keluarga. Mereka mengancam dengan gugatan hukum, dengan menciptakan skandal publik, dengan membuat hidup orang tua mereka yang sudah renta menjadi sengsara. Saat itulah muncul Pak Karto ditemani oleh para petani lain dari desa. Inikah anak-anak durhaka yang mengusir Pak Slamet dan Bu Siti Aminah dari rumah mereka? Tanya Pak Karto dengan penuh kemarahan. Para petani mulai mengelilingi kelima bersaudara itu dengan sikap mengancam. Di desa ini kami menghormati orang tua, kata salah seorang dari mereka, dan kalian adalah aib bagi keluarga. Kalau kalian tidak pergi sekarang juga, ancam Pak Karto, kami akan memberitahu seluruh dunia seperti apa kalian sebenarnya. Kalian akan ditandai selamanya sebagai anak-anak durhaka yang membuang orang tua mereka yang sudah renta. Bambang, Agus, Sri, Dewi, dan Fajar menyadari bahwa mereka tidak memiliki wewenang moral apapun untuk menuntut apapun. Selain itu Rizal telah menyewa pengacara-pengacara terbaik di Indonesia untuk melindungi orang tuanya secara hukum. Ini tidak akan berakhir begitu saja, ancam Agus sambil naik ke mobilnya, kami akan memperjuangkan warisan itu sampai titik darah penghabisan. Silakan, jawab Rizal, pengacara-pengacara saya sudah menunggu kalian. Ketika akhirnya kelima anak durhaka itu pergi, Rizal memeluk orang tuanya dan berkata, mulai hari ini kalian akan hidup seperti yang kalian layak dapatkan. Kalian akan memiliki rumah terbaik, makanan terbaik, dokter terbaik, dan semua kasih sayang yang bisa aku berikan. Perpindahan menuju kehidupan baru itu bagaikan sebuah dongeng. Rizal membeli rumah paling indah di Semarang agar orang tuanya hidup dengan nyaman namun tetap dekat dengan akar budaya Jawa mereka. Itu adalah sebuah rumah joglo mewah dengan taman-taman yang luas, kolam air mancur di halaman tengah, dan 10 kamar tidur agar mereka tidak pernah kekurangan ruang. Dia mempekerjakan perawat-perawat terbaik untuk menjaga kesehatan Pak Slamet dan Bu Siti Aminah. Dia juga mempekerjakan seorang juru masak yang ahli dalam masakan tradisional Jawa agar orang tuanya makan persis seperti yang paling mereka sukai. Seorang sopir pribadi mengantar mereka kemanapun mereka ingin pergi dan seorang tukang kebun merawat taman-taman yang dipenuhi bunga dari segala jenis. Tetapi yang paling penting adalah Rizal pindah ke Indonesia untuk tinggal dekat dengan orang tuanya. Dia mendirikan kantor cabang perusahaan teknologinya di Indonesia dan mengelola bisnis internasionalnya dari Semarang. Setiap pagi dia sarapan bersama Pak Slamet dan Bu Siti Aminah. Setiap sore dia menemani mereka berjalan-jalan di taman dan setiap malam mereka makan malam bersama seperti keluarga yang seharusnya mereka miliki sejak dulu. Bu Siti Aminah mekar bagaikan bunga melati di musim semi. Dengan ketenangan ekonomi dan cinta dari anaknya yang kembali, kesehatannya membaik secara luar biasa. Dia mendapatkan kembali semangat hidupnya, kembali tersenyum seperti ketika masih muda, dan mendedikasikan dirinya untuk merawat taman bunga paling indah di seluruh kota. Pak Slamet juga kembali muda secara luar biasa. Dengan perawatan medis terbaik radang sendinya membaik secara signifikan. Dia mendapatkan kembali kekuatannya dan mendedikasikan dirinya untuk menulis memoir kehidupannya agar Rizal mengetahui seluruh sejarah keluarga. Dia juga mulai melukis, sebuah bakat seni yang tersembunyi selama 70 tahun. Kalau kalian menyukai kisah luar biasa ini dan sudah menekan tombol like, klik sekarang dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan akhir cerita yang mengharukan yang akan datang. Rizal menepati janjinya untuk mencari keadilan melawan saudara-saudara tirinya yang durhaka. Pengacara-pengacaranya membuktikan di pengadilan bahwa Bambang, Agus, Sri, Dewi, dan Fajar telah melakukan penipuan dengan menjual rumah orang tua mereka tanpa persetujuan yang sah.
Kelimanya dihukum untuk mengembalikan seluruh uang hasil penjualan ditambah ganti rugi. Selain itu Rizal membeli kembali rumah asli tempat saudara-saudara tirinya dilahirkan dan mengubahnya menjadi museum keluarga. Dia mempekerjakan para sejarawan untuk mendokumentasikan kisah kerja keras dan pengorbanan Pak Slamet dan Bu Siti Aminah agar menjadi teladan bagi generasi-generasi mendatang. Dengan warisan Bu Siti Aminah dan kekayaan Rizal, mereka mendirikan Yayasan Amanah Keluarga untuk membantu para lansia yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Mereka membeli tanah di beberapa provinsi di Indonesia dan membangun panti-panti mewah khusus untuk pasangan lansia yang telah dikhianati oleh anak-anak mereka. Panti-panti ini bukan panti jompo biasa. Mereka adalah surga yang sesungguhnya di mana para lansia hidup dengan segala kenyamanan dan martabat. Mereka memiliki apartemen sendiri, taman-taman pribadi, perawatan medis berkualitas tinggi, kegiatan rekreasi, dan yang terpenting rasa hormat dan kasih sayang yang layak mereka dapatkan. Bu Siti Aminah menjadi direktur utama yayasan tersebut. Dia mengunjungi setiap panti secara pribadi, mengenal setiap lansia dengan namanya, dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang dia dan Pak Slamet pernah kehilangan dari anak-anak kandung mereka sendiri. Seolah-olah dia telah menemukan panggilan sejatinya dalam hidup. Pak Slamet mendedikasikan dirinya untuk memberikan ceramah di universitas-universitas dan pusat-pusat komunitas tentang pentingnya menghormati dan merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Kisah pengabaian dan pemulihannya menginspirasi ribuan keluarga Indonesia untuk merenungkan bagaimana mereka memperlakukan orang tua mereka sendiri. Rizal menjadi salah satu dermawan paling penting di Indonesia. Perusahaan teknologinya terus berkembang tetapi sekarang semua keuntungannya didedikasikan untuk proyek-proyek sosial. Dia membangun rumah sakit, sekolah, pusat-pusat komunitas, dan selalu dengan tujuan yang sama yaitu membantu keluarga-keluarga yang paling membutuhkan. Kelima saudara tiri yang durhaka itu mencoba selama bertahun-tahun untuk berdamai dengan orang tua mereka tetapi hanya karena kepentingan ekonomi. Bambang dinyatakan bangkrut dan ingin Pak Slamet membantunya membayar hutang-hutangnya. Agus kehilangan bengkelnya karena salah kelola dan mencari Rizal untuk meminjamkan uang agar bisa memulai lagi. Sri bercerai dari suaminya yang guru dan ingin pindah ke rumah mewah orang tuanya bersama 3 anaknya. Dewi kehilangan pekerjaannya di rumah sakit karena kelalaian medis dan membutuhkan koneksi untuk mendapatkan pekerjaan lain. Fajar dipecat dari perusahaannya di Surabaya karena penipuan akuntansi dan mencari Rizal untuk memberinya posisi di perusahaannya. Tetapi Pak Slamet, Bu Siti Aminah, dan Rizal telah belajar membedakan antara cinta sejati dan kepentingan ekonomi. Kepada kelima bersaudara itu mereka berkata, ketika kalian membutuhkan kami untuk bekerja belajar dan berkembang kami ada di sana, ketika kami membutuhkan kalian di hari tua kami kalian meninggalkan kami, sekarang ketika kalian punya masalah ekonomi jangan datang mencari kami hanya karena uang. Namun demikian keluarga ini tidaklah pendendam. Mereka menawarkan kepada kelima bersaudara itu kesempatan untuk bekerja dengan jujur di proyek-proyek yayasan. Jika kalian benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga ini lagi, kata mereka, buktikan bahwa kalian telah berubah dengan bekerja untuk para lansia yang terlantar seperti kalian pernah menelantarkan kami. Hanya Fajar si bungsu yang menerima tawaran itu. Dia mulai bekerja sebagai relawan di salah satu panti untuk lansia, mengepel lantai dan membantu di dapur. Sedikit demi sedikit dia membuktikan bahwa penyesalannya adalah tulus. Setelah 2 tahun bekerja dengan rendah hati dan penuh dedikasi, Pak Slamet dan Bu Siti Aminah memaafkannya sepenuhnya dan menerimanya kembali sebagai anak. Bambang, Agus, Sri, dan Dewi menolak tawaran itu karena mereka menganggap bekerja dengan lansia berada di bawah tingkat sosial mereka. Mereka lebih memilih terus mencari cara mudah untuk mendapatkan uang tanpa bekerja. Keluarga menghormati keputusan mereka tetapi juga menutup pintu secara definitif. Selama 3 tahun berikutnya Pak Slamet, Bu Siti Aminah, dan Rizal menjalani momen-momen paling bahagia dalam hidup mereka. Mereka bepergian bersama ke seluruh Indonesia, mengunjungi tempat-tempat yang Pak Slamet dan Bu Siti Aminah tidak pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya. Mereka pergi ke Candi Borobudur, ke pantai-pantai Bali, ke Pegunungan Bromo, selalu bersama sebagai keluarga yang utuh seperti yang selalu mereka impikan. Rizal menikah dengan seorang dokter bernama Ratna yang bekerja sebagai relawan di yayasan. Itu adalah pernikahan yang indah di taman rumah mewah mereka dengan akad nikah yang khidmat.
Pak Slamet berjalan di samping anaknya menuju pelaminan dan Bu Siti Aminah menangis bahagia melihat bahwa akhirnya dia memiliki seorang menantu yang mencintai mereka sebagai keluarga. Setahun kemudian lahirlah cucu pertama, Muhammad Slamet. Bu Siti Aminah menjadi nenek paling penyayang di dunia, merawat bayi itu dengan kelembutan yang telah dia simpan selama 70 tahun. Pak Slamet mendedikasikan dirinya untuk mendongeng kepada cucunya dan mengajarkan lagu-lagu keroncong kepadanya sejak baru berusia beberapa bulan. Di tahun kedua lahirlah seorang cucu perempuan, Aisyah. Rumah mewah itu dipenuhi dengan tawa anak-anak, mainan, dan kebahagiaan yang hanya bisa dibawa oleh cucu-cucu ke dalam sebuah rumah. Rizal melihat orang tuanya hidup kembali dengan energi anak-anak dan memahami bahwa itulah rencana sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Pak Slamet berusia 75 tahun dan Bu Siti Aminah 71 tahun, mereka mengadakan pesta syukuran terbesar yang pernah dilihat Semarang. Mereka mengundang semua lansia dari panti-panti yayasan, semua karyawan, semua orang baik yang mereka temui di perjalanan hidup mereka. Itu adalah perayaan kehidupan, cinta, pengampunan, dan keluarga sejati. Selama acara itu Pak Slamet mengambil mikrofon dan berkata, "Saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengirimkan ujian-ujian terberat dalam hidup saya. Karena berkat ujian-ujian itu saya bisa mengenal anak paling luar biasa yang bisa dimiliki seorang ayah. Rizal tidak hanya menyelamatkan kami dari kemiskinan. Dia mengembalikan harapan kami dan mengajarkan kami bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan." Bu Siti Aminah juga berbicara. 54 tahun yang lalu saya harus menyerahkan anak pertama saya karena saya pikir itu akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Hari ini saya tahu bahwa saya mengambil keputusan yang benar karena pengorbanan itu membawa kepada kita semua berkah terbesar dalam hidup kita. Anak saya Rizal bukan hanya sukses dalam bisnis tetapi dia adalah seorang pria baik yang menghormati keluarganya dan membantu sesama. Rizal menutup pidato-pidato itu dengan kata-kata paling mengharukan. "Bapak Slamet, Ibu Siti Aminah, kalian mengajarkan kepadaku bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada uang yang bisa dikumpulkan melainkan pada cinta yang bisa dibagikan. Kalian bekerja seumur hidup untuk memberikan anak-anak kalian kesempatan yang tidak pernah kalian miliki. Sekarang giliran saya bekerja untuk memberikan kalian kenyamanan dan kebahagiaan yang kalian layak dapatkan. Tahun-tahun berikutnya adalah kebahagiaan keluarga yang murni. Yayasan Amanah Keluarga berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Pak Slamet dan Bu Siti Aminah menjadi kakek nenek angkat bagi ribuan lansia terlantar yang menemukan di panti-panti yayasan rumah dan keluarga yang telah mereka kehilangan. Kisah mereka menjadi terkenal di seluruh dunia. Mereka menulis sebuah buku yang menjadi bestseller internasional berjudul Cinta Tidak Mengenal Usia, kisah pasangan yang kehilangan segalanya dan mendapatkannya kembali berlipat ganda. Keuntungan dari buku itu seluruhnya didedikasikan untuk perluasan yayasan. Fajar telah menjadi direktur operasional dari semua panti untuk lansia. Transformasinya begitu sempurna sehingga tidak ada yang mengingat pemuda egois yang pernah meninggalkan orang tuanya. Sekarang dia adalah seorang pria yang sepenuhnya berdedikasi untuk melayani sesama terutama para lansia yang paling rentan. Pak Slamet mengembangkan bakat seninya dan menjadi pelukis yang diakui. Lukisan-lukisannya menggambarkan pemandangan kehidupan petani Jawa dan semua hasil penjualannya disumbangkan untuk yayasan. Pada usia 78 tahun dia mengadakan pameran tunggal pertamanya di Museum Seni Rupa Semarang, sebuah acara yang memenuhi seluruh keluarga dengan kebanggaan. Bu Siti Aminah menulis sebuah buku resep masakan tradisional Jawa yang menjadi hadiah favorit keluarga-keluarga Indonesia. Semua resep disertai dengan kisah-kisah keluarga dan nasihat tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Hak cipta buku itu juga disumbangkan untuk proyek-proyek sosial yayasan. Rumah mewah itu menjadi pusat kumpul keluarga paling bahagia yang bisa dibayangkan. Setiap hari Jumat berkumpullah Pak Slamet, Bu Siti Aminah, Rizal, Ratna, kedua cucu kecil mereka, Fajar dengan istri barunya Nur Aini, dan semua karyawan kepercayaan yang telah menjadi bagian dari keluarga besar. Acara kumpul keluarga ini legendaris di Semarang. Bu Siti Aminah memasak hidangan tradisional untuk 30 orang. Pak Slamet memainkan gitar dan menyanyikan lagu-lagu keroncong. Cucu-cucu bermain di taman mengejar kupu-kupu. Rizal bekerja di kantornya di rumah tetapi selalu tersedia untuk keluarganya. Suatu sore hari Jumat ketika seluruh keluarga sedang berkumpul di taman utama rumah mewah itu, datanglah seorang tamu tak terduga. Itu adalah Pak Karto,
Pria yang telah membantu Pak Slamet dan Bu Siti Aminah ketika mereka paling membutuhkannya, membawa mereka ke stasiun terbengkalai yang mengubah takdir mereka. Pak Karto, teriak Rizal dengan gembira, Bapak adalah pahlawan dalam kisah ini. Kalau Bapak tidak menolong orang tua saya maka saya tidak akan pernah menemukan mereka. Pak Karto yang sudah berusia 75 tahun merasa kewalahan dengan sambutan yang begitu hangat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang Muslim, jawabnya dengan rendah hati, membantu sepasang lansia yang tidak punya tempat tujuan. Tidak Pak Karto, kata Bu Siti Aminah sambil memeluknya, Bapak adalah malaikat yang Allah kirim untuk menyelamatkan kami di saat paling sulit dalam hidup kami. Rizal mengajak Pak Karto untuk pindah tinggal di rumah mewah itu sebagai bagian dari keluarga tetapi beliau lebih memilih untuk tetap tinggal di sawahnya yang sederhana. Namun demikian beliau menerima tawaran yayasan untuk membangunkan rumah baru untuknya dan memberikan tunjangan seumur hidup sebagai penghargaan atas kebaikannya. 5 tahun setelah pertemuan kembali ketika Pak Slamet berusia 77 tahun dan Bu Siti Aminah 73 tahun, mereka menerima kabar paling menggembirakan sejak kelahiran cucu-cucu mereka. Rizal dan Ratna akan memiliki anak ketiga dan kali ini kembar. Kita akan punya 4 cucu, teriak Bu Siti Aminah kegirangan. 2 bayi sekaligus. Pak Slamet tidak bisa menahan kegembiraannya membayangkan 4 cucu berlarian di rumah mewah dan memenuhi rumah dengan keceriaan anak-anak. Bayi kembar itu lahir sehat dan tampan. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Hasan untuk menghormati Pak Karto yang telah membantu keluarga dan seorang anak perempuan yang diberi nama Fatimah untuk menghormati Bu Tuminah tetangga yang pernah berusaha membantu Pak Slamet dan Bu Siti Aminah ketika mereka diusir dari rumah. Dengan 4 cucu kecil rumah mewah itu menjadi tempat paling ceria di seluruh Jawa Tengah. Bu Siti Aminah bangun setiap pagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mengizinkannya hidup cukup lama untuk mengenal begitu banyak cucu. Pak Slamet duduk di taman dengan keempat anak itu di pangkuannya menceritakan kisah-kisah dari masa mudanya. Rizal melihat orang tuanya kembali muda setiap hari dengan energi cucu-cucu dan memahami bahwa itulah kekayaan sejati kehidupan. Tidak penting jutaan dolar, perusahaan-perusahaan sukses, atau properti-properti mewah. Yang benar-benar penting adalah memiliki keluarga yang mencintaimu, kesehatan untuk menikmatinya, dan kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. Selama tahun-tahun kepenuhan keluarga itu Bambang, Agus, Sri, dan Dewi terus menjalani kehidupan yang penuh masalah ekonomi dan keluarga. Anak-anak mereka sendiri telah belajar dari contoh yang mereka berikan dan juga memperlakukan mereka dengan penghinaan dan pengabaian. Bambang akhirnya tinggal sendirian di sebuah kamar kos tanpa uang untuk obat-obatannya, tanpa kunjungan dari anak-anaknya, merasakan sendiri pengabaian yang pernah dia buat dialami oleh orang tuanya. Agus kehilangan rumahnya karena hutang dan harus tinggal bersama salah satu anaknya yang memperlakukannya seperti beban yang mengganggu. Sri jatuh sakit parah dan tidak satu pun dari ketiga anaknya mau merawatnya. Dia harus menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di panti jompo umum di mana dia diperlakukan tanpa kasih sayang dan tanpa rasa hormat. Dewi mengalami pikun dan anak-anaknya memasukkannya ke sebuah rumah sakit jiwa di mana dia meninggal sendirian dan terlupakan. Fajar sebaliknya telah membangun keluarga yang indah bersama Nur Aini dan 2 orang anak yang sangat menyayangi kakek nenek mereka Pak Slamet dan Bu Siti Aminah. Mereka telah menjadi contoh sempurna dari apa yang bisa dicapai seseorang ketika dia belajar dari kesalahannya dan mendedikasikan hidupnya untuk cinta dan pelayanan kepada sesama. Yayasan Amanah Keluarga telah berkembang menjadi organisasi bantuan lansia terpenting di Asia Tenggara dengan panti-panti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Ribuan lansia terlantar telah menemukan di panti-panti ini martabat dan cinta yang keluarga mereka sendiri telah menolak untuk berikan. Pak Slamet dan Bu Siti Aminah secara rutin mengunjungi semua panti bukan sebagai pimpinan yang jauh melainkan sebagai kakek nenek penyayang bagi semua penghuni. Mereka mengenal setiap lansia dengan namanya, mengetahui kisah pribadi mereka, merayakan ulang tahun mereka, dan menghibur mereka di saat-saat sedih. Kami tahu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh anak-anak sendiri, kata mereka kepada para penghuni, tetapi kami juga tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang setia. Kalian tidak lagi sendirian, sekarang kita semua adalah satu keluarga besar. Suatu pagi ketika taman-taman rumah mewah dipenuhi bunga dan keempat cucu bermain di bawah sinar matahari, Bu Siti Aminah berkata kepada Pak Slamet, "Sayangku, apakah kamu sadar bahwa kita adalah orang-orang paling beruntung di dunia?" "Tentu saja aku sadar,"
Jawab Pak Slamet sambil menggenggam tangannya. Kita kehilangan semua harta benda tetapi menemukan yang paling penting yaitu cinta sejati dari seorang anak yang mencari kita selama 53 tahun. Kamu tahu apa yang paling membuatku terharu? Lanjut Bu Siti Aminah, bahwa Rizal kita tidak menemukan kita ketika kita kaya dan sukses, dia menemukan kita ketika kita berada di titik terendah hidup seperti gelandangan, dan tetap saja dia mencintai kita tanpa syarat. Begitulah cinta sejati. Renungan Pak Slamet, tidak tergantung pada apa yang kamu miliki melainkan pada siapa dirimu di dalam hati. Rizal mencintai kita karena kita orang tuanya bukan karena kita punya harta untuk diwariskan kepadanya. Sore itu ketika seluruh keluarga berkumpul di taman untuk makan malam kumpul keluarga yang sudah menjadi tradisi, Rizal berdiri untuk membuat pengumuman khusus. Bapak Slamet, Ibu Siti Aminah, katanya dengan hikmat, besok saya berulang tahun yang ke-58, selama 53 tahun saya hidup tanpa mengenal cinta orang tua sejati, selama 5 tahun terakhir kalian telah memberiku semua cinta yang telah kalian simpan selama puluhan tahun itu. Saya ingin menggunakan kesempatan ini, lanjut Rizal dengan suara yang pecah oleh emosi, untuk mengatakan bahwa kalian adalah orang tua terbaik yang bisa dimiliki seorang anak. Kalian mengajarkan kepadaku bahwa kekayaan sejati ada dalam cinta keluarga, bahwa kebahagiaan sejati ada dalam berbuat baik kepada sesama, dan bahwa kebijaksanaan sejati ada dalam memaafkan mereka yang menyakiti kita. Terima kasih telah melahirkan saya, lanjutnya sementara air mata mengalir di wajahnya. Terima kasih telah mengambil keputusan tersulit untuk menyerahkan saya agar saya mendapat kesempatan yang lebih baik, dan terima kasih telah menerima saya dengan begitu banyak cinta ketika saya kembali mencari kalian. Pak Slamet bangkit dari kursinya dan memeluk anaknya. Anakku, katanya, kamu tidak perlu berterima kasih untuk apapun. Sebaliknya kamilah yang berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan kami, karena telah mengembalikan martabat kami, dan karena telah mengizinkan kami menjalani tahun-tahun paling bahagia dalam hidup kami. Bu Siti Aminah juga bergabung dalam pelukan itu. Rizal, bisiknya, ketika aku menyerahkanmu untuk diadopsi aku pikir aku kehilanganmu selamanya. Sekarang aku tahu bahwa Allah punya rencana yang sempurna. Kamu perlu tumbuh jauh dari kami untuk menjadi pria sukses dan baik hati seperti sekarang, dan kami perlu melewati semua ujian hidup ini untuk benar-benar menghargai mukjizat memilikimu kembali. Keempat cucu mendekati pelukan keluarga itu tanpa sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi tetapi merasakan emosi dari momen itu. Fajar dan Nur Aini juga bergabung dan Ratna menutup lingkaran keluarga dengan air mata kebahagiaan. Inilah kekayaan sejati kita, kata Rizal sambil menunjuk seluruh keluarga yang berkumpul, bukan jutaan dolar, bukan perusahaan-perusahaan, bukan properti-properti, keluarga yang dipersatukan oleh cinta sejati inilah harta paling berharga yang ada di dunia ini. Malam itu setelah semua orang pergi tidur Pak Slamet dan Bu Siti Aminah tetap berdua di taman memandangi bintang-bintang seperti yang telah mereka lakukan selama 50 tahun pernikahan. Kamu ingat waktu kita tinggal di stasiun terbengkalai itu? Tanya Bu Siti Aminah. Tentu saja aku ingat, jawab Pak Slamet, itu adalah hari-hari paling sulit tetapi juga paling penting dalam hidup kita. Kalau kita tidak sampai ke tempat itu kita tidak akan pernah menemukan warisan kakekmu dan Rizal tidak akan pernah muncul. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana terbaik. Renungan Bu Siti Aminah, dia harus mengizinkan anak-anak kita yang lain mengkhianati kita agar kita bisa menemukan anak yang benar-benar membutuhkan kita dan yang benar-benar mencintai kita. Dan bukan hanya itu, tambah Pak Slamet, dia harus membawa kita sampai ke titik terendah agar kita bisa memahami penderitaan lansia-lansia terlantar lainnya dan menciptakan yayasan yang sekarang membantu ribuan orang. Kamu tahu apa yang paling membuatku bahagia? Ungkap Bu Siti Aminah, bahwa cucu-cucu kita akan tumbuh melihat contoh keluarga yang bersatu, orang tua yang saling mencintai, kakek nenek yang memuja mereka tidak akan pernah mengenal pengabaian dan pengkhianatan yang kita alami. Benar sekali, tegaskan Pak Slamet. Rizal dan Ratna membesarkan anak-anak itu dengan nilai-nilai yang benar, mereka akan menjadi laki-laki dan perempuan yang baik yang akan menghormati keluarga mereka dan membantu sesama. Pada usia 80 tahun Pak Slamet masih bangun setiap pagi pukul 6 untuk bekerja di taman pribadinya tempat dia menanam bunga-bunga paling indah di Semarang. Pada usia 76 tahun Bu Siti Aminah masih memasak untuk seluruh keluarga setiap hari Jumat dan mengunjungi secara pribadi setiap panti lansia milik yayasan. Rizal telah mendirikan sebuah yayasan wakaf yang menjamin operasi yayasan amanah keluarga untuk selamanya.
Bahkan setelah seluruh keluarga tiada, yayasan itu akan terus beroperasi selama berabad-abad, membantu para lansia yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Cinta kita akan melampaui kehidupan kita sendiri, jelas Rizal kepada anak-anaknya. Melalui yayasan ini kita akan terus membantu kakek nenek seperti kakek nenek kita selama banyak generasi ke depan. Suatu sore di bulan Desember, tepat 6 tahun setelah pertemuan kembali, Bu Siti Aminah merasa bahwa sudah tiba saatnya untuk melakukan sesuatu yang telah dia rencanakan selama berbulan-bulan. Dia mengumpulkan seluruh keluarga di ruang utama rumah mewah dan mengumumkan, "Aku ingin kembali sekali lagi ke stasiun terbengkalai itu, tempat di mana kehidupan baru kita dimulai." "Apakah ibu yakin?" tanya Rizal dengan khawatir. "Tempat itu sudah sangat rusak dan jalannya sulit untuk kalian." "Aku sepenuhnya yakin," jawab Bu Siti Aminah dengan tegas. "Aku ingin menutup lingkaran, aku ingin kembali ke tempat di mana Allah mengirimkan mukjizat terbesar dalam hidup kita." Seluruh keluarga mengorganisir rombongan untuk pergi bersama ke stasiun terbengkalai itu. Mereka tiba dengan mobil-mobil mewah yang sama seperti ketika mereka pergi 6 tahun lalu, tetapi sekarang ditemani oleh 4 cucu, oleh Fajar dan Nur Aini, dan oleh Pak Karto yang ingin ikut serta dalam perjalanan penuh kenangan ini. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka menyadari bahwa semuanya telah berubah total. Rizal telah memerintahkan untuk merestorasi seluruh bangunan sebagai monumen bersejarah keluarga. Pos kepala stasiun telah diperbaiki sepenuhnya. Rel-rel kereta berkilau seperti baru dan ada taman-taman indah di mana-mana. Di tempat persis di mana mereka tidur di lantai semen pada malam pertama itu, Rizal telah memasang sebuah prasasti perunggu yang bertuliskan, "Di tempat ini pada tanggal 15 Maret 2018 untuk pertama kalinya dalam 53 tahun keluarga ini bersatu kembali. Disinilah dimulai kisah cinta paling indah yang bisa ada antara orang tua dan anak." Bu Siti Aminah mendekati prasasti itu dan membelainya dengan penuh kelembutan. "Disinilah aku berdoa memohon kepada Allah agar melindungi anak pertamaku dimanapun dia berada," kenangnya dengan penuh emosi, "dan ternyata dia sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan kami." Pak Slamet menunjuk ke arah kamar belakang. "Dan disitulah kita membuka peti warisan kakekmu Mbah Karso," kenangnya. "Tepat di hari Rizal anak kita datang, itu tidak mungkin hanya kebetulan." Keempat cucu berlarian ke seluruh penjuru stasiun menjelajahi setiap sudut sementara orang tua mereka menceritakan kisah pertemuan kembali keluarga. Si kecil Muhammad Slamet yang berusia 5 tahun bertanya, "Di sini ya kakek nenek tinggal waktu masih miskin?" "Iya sayangku," jawab Rizal, "di sini mereka tinggal ketika tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa, tapi di sini juga mereka menemukan kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka ketika aku datang mencari mereka." Si kecil Aisyah yang berusia 4 tahun bertanya, "Kenapa anak-anak yang jahat itu meninggalkan kakek nenek?" Bu Siti Aminah membungkuk agar sejajar dengan cucunya dan menjelaskan, "Sayangku, kadang-kadang orang-orang lupa betapa pentingnya keluarga, tapi kita belajar bahwa cinta sejati selalu menang atas kejahatan." Si kembar Hasan dan Fatimah yang berusia 2 tahun hanya berlari dengan gembira di taman-taman tanpa memahami pentingnya sejarah tempat itu, tetapi memenuhinya dengan keceriaan anak-anak yang selama bertahun-tahun tidak dimiliki kakek nenek mereka. Pak Karto sangat terharu melihat stasiun itu telah direstorasi sepenuhnya. "Saya tidak pernah menyangka akan melihat tempat ini seindah ini," akunya dengan air mata di matanya, "ketika saya membawa mereka ke sini 6 tahun lalu saya hanya ingin mereka punya atap untuk berlindung." "Pak Karto," kata Rizal, "Bapak tidak hanya membawa kami ke sebuah atap, Bapak membawa kami ke tempat di mana Allah telah menyiapkan mukjizat terbesar dalam hidup kami. Bapak adalah perantara takdir ilahi." Sore itu mereka mengadakan piknik keluarga di taman-taman stasiun. Bu Siti Aminah telah menyiapkan semua makanan favorit keluarga. Pak Slamet membawa gitarnya dan menyanyikan lagu-lagu keroncong yang paling disukai cucu-cucu. Rizal menerbangkan balon-balon warna-warni yang dikejar anak-anak ke seluruh penjuru tempat. Fajar mendekati orang tuanya dan berkata, "Bapak Ibu, saya ingin meminta maaf sekali lagi karena telah meninggalkan kalian. Setiap hari yang saya habiskan bekerja dengan para lansia terlantar, saya semakin memahami besarnya kerusakan yang telah saya sebabkan kepada kalian." "Nak," jawab Bu Siti Aminah sambil memeluknya, "kamu sudah meminta maaf dan kami sudah memaafkanmu sepenuhnya. Lagi pula penyesalanmu itu tulus karena kamu membuktikan dengan perbuatan bahwa kamu telah berubah. Yang paling menyakitkan bagiku," ungkap Fajar, "adalah mengetahui bahwa saudara-saudaraku Bambang, Agus, Sri,
dan Dewi sedang menanggung akibat dari perbuatan mereka tetapi mereka tetap tidak memahami pelajarannya. Mereka terus menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Kami mendoakan mereka setiap malam, kata Pak Slamet. Kami telah mengirimkan undangan agar mereka datang meminta maaf tetapi kesombongan mereka lebih kuat dari penyesalan mereka. Pintu rumah ini akan selalu terbuka jika suatu hari mereka memutuskan untuk merendahkan hati dan mengakui kesalahan mereka. Sementara matahari terbenam di balik pegunungan, seluruh keluarga duduk melingkar di tempat persis di mana Pak Slamet dan Bu Siti Aminah menghabiskan malam pertama mereka sebagai gelandangan. Rizal mengambil kata untuk pidato paling mengharukan dalam hidupnya. Keluargaku tersayang, mulainya, tepat 6 tahun yang lalu orang tuaku tiba di tempat ini tanpa uang, tanpa rumah, tanpa harapan, ditinggalkan oleh anak-anak yang telah mereka besarkan dengan begitu banyak pengorbanan, tetapi Allah telah menyiapkan rencana sempurna yang tidak satu pun dari kita bisa bayangkan. Rencana itu termasuk aku menemukan mereka tepat di saat mereka paling membutuhkanku, lanjutnya, tetapi juga termasuk mereka menemukan aku tepat di saat aku paling membutuhkan keluarga sejati. Disinilah kita belajar bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kamu miliki melainkan pada siapa yang kamu miliki. Bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesuksesan materi melainkan dari cinta keluarga, dan bahwa kebijaksanaan sejati bukan dalam menumpuk harta melainkan dalam berbagi berkah dengan mereka yang paling membutuhkan. Bu Siti Aminah mengambil kata. Anak-anak dan cucu-cucuku tersayang, aku ingin kalian selalu mengingat kisah ini. Ketika aku masih muda dan harus menyerahkan anak pertamaku, aku pikir itu adalah momen paling menyakitkan dalam hidupku. Sekarang aku tahu itu adalah langkah pertama dari rencana paling indah yang Allah siapkan untuk keluarga kita. Ketika kami diusir dari rumah dan datang hidup seperti gelandangan di tempat ini, lanjutnya, aku pikir itu adalah akhir dari hidup kami. Sekarang aku tahu itu adalah awal dari tahap paling bahagia yang pernah kami jalani. Karena itu, simpul Bu Siti Aminah, aku ingin kalian jangan pernah kehilangan iman ketika melewati masa-masa sulit. Allah selalu menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Pak Slamet menutup upacara itu dengan doa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih telah mengirimkan ujian-ujian yang kami butuhkan untuk tumbuh sebagai manusia dan sebagai keluarga. Terima kasih telah memberikan kami seorang anak seperti Rizal yang mengajarkan kami makna sejati dari cinta tanpa syarat. Terima kasih telah mengizinkan kami hidup untuk mengenal cucu-cucu kami dan memberikan kami kesempatan untuk membantu ribuan lansia melalui yayasan kami. Kami memohon kepada MU, lanjut Pak Slamet, berkahilah semua lansia di dunia yang sedang mengalami pengabaian dan kesendirian seperti yang kami alami. Semoga kisah kami menjadi harapan bagi mereka untuk mengetahui bahwa tidak pernah terlambat untuk datangnya masa-masa yang lebih baik. Ketika mereka kembali ke rumah mewah malam itu, keempat cucu tertidur di dalam mobil kelelahan setelah petualangan sepanjang hari. Rizal menggendong mereka satu persatu ke kamar-kamar mereka sementara Bu Siti Aminah dan Ratna menyelimuti mereka dengan kasih sayang nenek-nenek terbaik di dunia. Kamu tahu apa yang paling membuatku terharu dari semua ini? Tanya Ratna kepada suaminya Rizal sambil memandangi anak-anak mereka yang tertidur, bahwa anak-anak kita akan tumbuh mengetahui kisah cinta dan kegigihan ini. Mereka akan tahu bahwa mereka berasal dari keluarga yang mampu mengubah penderitaan menjadi berkah. Tepat sekali, jawab Rizal. Mereka akan memahami sejak kecil bahwa keluarga adalah hal terpenting dalam hidup, bahwa kita harus menghormati dan merawat kakek nenek, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari membantu sesama. Tahun-tahun berikutnya adalah kebahagiaan dan kepenuhan keluarga yang murni. Pak Slamet mencapai usia 85 tahun dengan kesehatan yang luar biasa untuk usianya, masih melukis lukisan-lukisan indah dan memainkan gitar untuk cicit-cicitnya. Bu Siti Aminah mencapai usia 81 tahun menjadi wanita paling aktif dan ceria di Semarang, masih memasak untuk seluruh keluarga dan memimpin yayasan secara langsung. Yayasan Amanah Keluarga telah berkembang ke seluruh Asia Tenggara dan mulai membuka panti-panti di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Ribuan lansia keturunan Asia yang ditinggalkan keluarganya menemukan di panti-panti ini cinta dan martabat yang layak mereka dapatkan. Rizal telah menjadi salah satu dermawan paling dihormati di dunia. Kisah keluarganya telah didokumentasikan dalam buku-buku, film, dan dokumenter yang menginspirasi jutaan orang untuk lebih menghargai keluarga mereka dan membantu lansia yang membutuhkan. Fajar telah menjadi direktur internasional yayasan dan bepergian ke seluruh dunia mengawasi panti-panti baru.
Transformasi pribadinya begitu sempurna sehingga dia menjadi contoh ideal dari apa yang bisa dicapai seseorang ketika belajar dari kesalahannya. Keempat, cucu tumbuh dalam lingkungan cinta tanpa syarat, nilai-nilai yang kokoh, dan kesadaran sosial. Sejak kecil mereka membantu dalam kegiatan-kegiatan yayasan dan memahami bahwa keluarga mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama. Suatu pagi ketika Pak Slamet berusia 86 tahun dan Bu Siti Aminah 82 tahun, mereka bangun seperti yang selalu mereka lakukan selama 60 tahun pernikahan, beliau pukul 5.30 dan beliau pukul 6. Mereka sarapan bersama di taman memandangi bunga-bunga yang dia tanam dengan penuh kasih sayang. Hidupku, kata Pak Slamet kepada Bu Siti Aminah, apakah kamu sadar bahwa kita telah menjalani kisah cinta paling indah yang bisa ada? Bukan hanya kisah cinta antara kita berdua, jawabnya, tetapi cinta seluruh keluarga yang bertemu ketika paling tidak mengharapkannya. Kamu tahu apa yang paling aku syukuri? Lanjut Pak Slamet, bahwa Allah mengizinkan kita hidup cukup lama untuk melihat akhir bahagia dari kisah kita. Kita melihat Rizal menjadi anak terbaik di dunia, kita melihat cucu-cucu kita lahir, kita melihat yayasan yang membantu ribuan orang terus berkembang. Dan yang paling penting, tambah Bu Siti Aminah, kita melihat bahwa kisah kita menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain untuk belajar menghargai cinta dan merawat orang tua mereka. Sore itu ketika seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam kumpul keluarga tradisional yang tidak pernah absen, Pak Slamet merasa terinspirasi untuk memberikan pidato terakhir dalam hidupnya. Dia berdiri dengan susah payah tetapi dengan martabat usia 86 tahunnya dan meminta perhatian semua orang. Keluargaku yang tercinta, mulainya dengan suara yang tegas, aku ingin memanfaatkan saat kita semua berkumpul untuk mengatakan kata-kata terpenting yang akan aku katakan dalam hidupku. Ketika aku masih muda, aku pikir kekayaan itu adalah memiliki rumah sendiri, uang di bank, dan pekerjaan yang aman. Ketika aku dewasa, aku pikir kekayaan itu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak dan melihat mereka maju dalam kehidupan. Ketika aku sudah tua, aku baru memahami bahwa kekayaan sejati adalah memiliki keluarga yang mencintaimu tanpa syarat. Rizal, lanjutnya memandang anaknya, kamu mengajarkan kami bahwa cinta sejati tidak mengenal batas waktu maupun jarak. Kamu mencintai kami sebelum mengenal kami, kamu mencari kami selama bertahun-tahun, dan kamu menerima kami ketika kami berada dalam kondisi terburuk dalam hidup kami. Ratna, lanjutnya menoleh ke menantunya, terima kasih telah melengkapi kebahagiaan anak kami dan telah memberikan kami cucu-cucu paling indah di dunia. Fajar dan Nur Aini, lanjutnya, kalian adalah contoh sempurna bahwa manusia bisa berubah ketika mereka mengakui kesalahan dan memutuskan untuk menjadi lebih baik. Dan kalian cucu-cucuku tersayang, simpulnya memandang keempat anak itu, kalian adalah kelanjutan dari kisah cinta ini, kalianlah yang akan bertugas menjaga keutuhan keluarga ini dan terus membantu sesama ketika kami sudah tidak ada. Karena itu aku ingin meminta kalian untuk selalu ingat bahwa keluarga adalah hal terpenting dalam kehidupan. Akhiri Pak Slamet dengan air mata di matanya, hormatilah dan rawatlah orang tua kalian seperti kami merawat orang tua kami dan gunakanlah berkah kalian untuk membantu mereka yang paling membutuhkan. Seluruh keluarga berdiri untuk memberikan tepuk tangan atas kata-kata Pak Slamet. Bu Siti Aminah mendekati suaminya dan memeluknya seperti yang telah dia lakukan selama 60 tahun pernikahan. Sayangku, bisiknya, kamu baru saja merangkum dalam beberapa kata kebijaksanaan seumur hidup. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol like, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Ceritakan di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu terharu dan klik video yang sedang muncul di layarmu sekarang untuk menonton kisah mengharukan lainnya yang akan membuatmu menangis terharu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidupmu.